Sementara di sisi lain, dalam ruangan privat yang luas, sudah terkumpul semua anggota yang berhubungan dengan Mekaira. Mereka terduduk di sofa bersiap mengadakan rapat yang sepenuhnya akan membahas tentang gadis bernama Mekaira. Tidak menyangka, ternyata keluarga Jacqueline dan Andinata bersaudaraan. Pantas saja Nak Samuel dan Tuan Muda Jonathan terlihat mirip, ternyata saudara sepupuan. Gumam Pak Randy dalam hati melirik Samuel dan Pak Andinata yang ada di sofa seberang secara bergantian. Dan tak lupa Pak Randy pun melirik Devan juga Kevin. Selain itu, yang lebih mengejutkan lagi adalah Nak Kevin, yang ternyata dia sudah saling kenal dengan orang-orang hebat ini sejak dulu. Deheman Pak Roy memecah keheningan. Pertama, kita harus tahu terlebih dahulu mengenai kondisi Naira. Sam, jelaskan. Samuel mengangguk kecil, dia beranjak berdiri di samping sebuah whiteboard. Tangan Samuel terangkat sejenak memberi isyarat pada salah satu bodyguard di sana agar mematikan lampu ruangan. Dan setelah ruangan menjadi gelap, cahaya dari sebuah proyektor LCD mulai menyala menampilkan gambaran tengkorak manusia hasil CT scan lengkap dengan catatan diagnosa medis di bawahnya. Samuel mulai menjelaskan mengenai cedera yang dialami oleh Mekaira secara detail dan rinci tanpa terlewatkan sedikit pun. Dan orang-orang di sana tampak fokus mengamati mendengarkan. Jadi, dia mengalami cedera cukup berat. Apa resiko yang dialami setelah mendapatkan cedera itu? Pak Randy bertanya setelah mendengarkan cukup lama penjelasan Samuel. Raut wajah Samuel tertekuk, dia mengalihkan pandangan ke arah samping. Aku masih belum bisa menjelaskannya sekarang, karena dia masih perlu pemantauan lanjutan akibat kondisinya saat ini masih belum siuman. Setelah dia siuman, aku akan melakukan pemeriksaan menyeluruh lagi, untuk memastikan diagnosaku salah. Mendengar penuturan itu, alis Kevin dan Pak Randy berkerut. Kevin menatap tajam. Apa maksudnya? Jelaskan yang benar, tanyanya setengah berteriak. Samuel menghela napas pelan, memilih bungkam tak menjawab pertanyaan itu. Dia melangkah kembali duduk di sofa. Silahkan Paman, lanjutkan ke pembahasan selanjutnya. Woi, gue nanya sama lo, apa maksud ucapan lo, hah? Nyolot Kevin mulai tersulut amarahnya lagi. Pak Randy memegang lengan Kevin, memberinya peringatan untuk diam. Sehingga mau tak mau Kevin harus mengalah dan menelan kembali pertanyaan penasaran dia. Sialan. Umpatannya mendengus kesal. Seorang pria berjas secara sigap memberikan sebuah remote kecil ke Pak Roy. Saya sudah memasukkan semua data, kata pria berjas rapih tersebut. Yang dibalas anggukan kepala oleh Pak Roy menerima remote kontrol proyektor. Pak Roy menekan salah satu tombol di remote, sehingga tampilan di whiteboard berganti dengan sebuah gambar seorang wanita cantik berambut lurus. Mbak An? Celetuk Kevin tercekat dengan kedua mata membelalak melihat foto itu. Pak Roy tersenyum tipis sebelum bersuara. Benar, dia wanita yang hampir menjadi menantu saya. Nah Kevin pasti sudah tahu soal ini. Hampir, gumam pelan Pak Randy mencerna. Apa Anda bisa menjelaskan apa penyebab gadis itu tidak sempat menjadi menantu Anda? Pak Roy tersenyum pahit menghembuskan napas pelan. Dia terbunuh di tangan seorang bajingan. Dan bajingan keparat itu kembali membuat ulah untuk mengulang hal yang sama. Kedua mata Pak Randy membulat, tubuhnya terasa bergidik ngeri saat tampilan di whiteboard berubah menjadi tampilan berdarah-darah. Di sana terpampang gambaran seorang wanita bersimbah darah dengan tubuh penuh tusukan benda tajam. Dia diculik bersama putraku Jonathan. Gadis itu disiksa, bahkan dinodai di hadapan lelaki tunangannya sendiri. Berhenti sialan, teriak Kevin yang sudah tak bisa menahan amarah lagi. Dia berdiri menatap tajam penuh kemarahan dan kebencian pada Pak Roy. Berhenti membahas kakak sepupu gue, tua bangka. Pak Roy membalas tatapan Kevin tak kalah tajam.
Bukan hanya kau yang menjadi gila akibat tragedi itu, tapi putraku jauh lebih tersiksa sampai kehilangan kewarasan hidupnya selama bertahun-tahun. Kau tahu penderitaan dia yang setiap malam selalu dihantui oleh jeritan dan siksaan yang dialami. Itu semua, apa pantas dia mengalaminya hanya karena wanita lacur yang gila harta seperti saudaramu? Siapa yang lo bilang lacur, brengsek? Geram Kevin mengepalkan tangan, sehingga buku-buku jemarinya memunculkan urat. Gambaran di proyektor berubah lagi. Kali ini menampilkan sebuah rekaman video seorang pria dan wanita yang sedang bercumbu mesra diiringi oleh suara rekaman yang terdengar jelas. Itu adalah suara yang Kevin sangat kenal. Dalam rekaman itu memperdengarkan pembicaraan kedua insan tersebut mengenai rencana Anna yang akan menikahi John hanya sebagai umpan untuk menguras harta Andinata Group. Tapi sayang, kakakmu itu bodoh, sehingga percaya saja omongan lelaki bajingan seperti dia. Karena kakak tercintamu sudah kena jebakan dan tak berguna lagi bagi si bajingan, lelaki gila itu menyusun rencana lain untuk membuat mental putraku yang polos itu rusak. Dan semua orang di sana tahu maksud pernyataan tersebut. Rencana musuh itu menculik John dan Anna, lalu menyiksa Anna di hadapan John yang memang saat itu John tidak mengetahui pengkhianatan yang dilakukan oleh kekasihnya itu. Kevin terdiam bungkam mematung, merasa terkejut dan shock menerima kenyataan di balik penderitaan John. Jadi selama ini aku telah salah mengira dan memendam kebencian terhadap orang yang salah. Batin Kevin teringat kembali akan sikap dia yang selalu bermusuhan membenci John. Tapi sekarang dia terlihat seperti tak pernah mengalami hal itu. Gumam Kevin masih terdengar jelas oleh mereka. Senyuman tipis nan pahit terulas di bibir Pak Roy. Dia melakukan hipnoterapi, sekaligus penghapusan sebagian ingatan, dan membuat pengalihan seolah tragedi itu hanyalah sebuah kecelakaan mobil biasa. Jadi Anda memanipulasi ingatan Tuan Muda Jonathan, dan sepertinya Anda juga menyembunyikan fakta kalau gadis itu berkhianat, ucap Pak Randy yang dibalas anggukan kepala oleh Pak Roy. Sebuah tepukan tangan berasal dari Samuel. Sudahi membahas soal masa lalu kelam. Sekarang ke inti pembicaraan yang penting. Seketika semua orang di sana diliputi ketegangan dan kesunyian. Kevin telah kembali terduduk. Kali ini dia terbungkam dan merenungi kesalahan. Seperti yang sudah dibahas, mengenai dalang di balik kecelakaan ini adalah Leonhard Parenzo. Alis Pak Randy berkerut menatap foto seorang pria yang terpampang di whiteboard. Bukankah dia tuan muda putra sulung dari salah satu keluarga pejabat? Hal apa yang membuat dia tertarik untuk mencelakai dan melakukan tindakan keji ini? Itu karena John selalu menolak cinta sepihak adik satu-satunya. Dan karena cintanya terus ditolak oleh John, gadis itu malah mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Lalu Leon yang memang sangat menyayangi sang adik jadi punya dendam. Tutur Devan akhirnya bersuara setelah sekian lama terdiam jadi penonton. Jadi bagaimana paman? Apa sekarang kita bisa menghukum si bajingan itu? Tersenyum penuh arti Pak Roy menyeringai mengusap bawah dagunya. Sekarang keluarga dia sudah tidak bisa melindunginya lagi. Samuel ikut tersenyum menyeringai. Tawa kekehan penuh rencana jahat Samuel. Bolehkah aku sedikit membelainya sebelum diserahkan ke pihak berwajib? Pak Roy mengangguk mengiyakan sama-sama tersenyum jahat. Diserahkan pada pihak berwajib? Itu pun jika dia masih bernafas. Ada apa dengan percakapan tak wajar ini? Membuatku bergidik saja. Batin Pak Randy merasakan bulu kuduknya bergidik ngeri membayangkan hukuman kejam dari kedua pria yang tersenyum jahat itu. Sedangkan Devan ikut tersenyum melihat Pak Randy. Sepertinya aku sudah tak perlu menyampaikan soal si wanita itu, yang merupakan kaki tangan sumber informasi si Leon. Tapi untuk jaga-jaga, sebaiknya aku juga memberinya sedikit gertakan pada wanita itu. Gumam Devan dalam hati merencanakan hukuman untuk Salsabila. Dan Kevin masih saja terdiam, tak bisa bersuara lagi, masih diliputi penyesalan dan merasa bersalah.